Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan tetap ada dan menjadi milik bahagian kita. Malam hari ini kita akan kembali dalam renungan malam Sosyanim. Kiranya berkat firman, berkat sabda Tuhan terus bergema dan menjadi milik bahagian kita. Mari kita terlebih dahulu dalam doa bersama. Terima kasih untuk malam ini. Kami diberi kesempatan kembali untuk ada bersama di dalam merenungkan sabda Tuhan. Kiranya apa yang kami terima malam hari ini itu menjadi bekal, menjadi kekuatan, bahkan menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, saudara semuanya dimanapun berada, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas atau merenungkan tentang sebuah ayat di dalam Mazmur pasal 130. Mazmur 130, kita membaca ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Puji Tuhan. Mazmur 130, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop seruan dari dalam kesusahan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 130, jika kita mulai membaca dari ayat pertama sampai daripada ayat yang ke-6, maka kita melihat ada satu situasi yang tidak baik. Satu situasi yang mencekam. Bahkan satu situasi yang sangat-sangat terjepit. Ayat pertama disebutkan dari jurang. Ya. Jika bicara tentang jurang, pemazmur menggambarkan situasi yang begitu sulit. Situasi yang begitu di bawah. Ya. Lalu dikatakan bahwa pemazmur pun ada di dalam kesusahan yang begitu mendalam. Namun di dalam ayat yang ke-7 yang kita baca tadi, maka ada suatu ajakan. Pemazmur seolah-olah berkata kepada pribadi maupun kepada bangsa Israel pada waktu itu, untuk mereka berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu situasi pemazmur ini mungkin seperti kita. Mungkin di antara Bapak Ibu seperti ada dari atau dalam keadaan posisi di jurang. Situasi yang tidak enak. Situasi yang ngeri, menakutkan. Situasi yang membuat kita begitu banyak mengeluarkan energi, tenaga, pikiran, perasaan, bahkan mungkin banyak tekanan-tekanan hidup yang kita
alami. Namun pemazmur ini mengatakan berharaplah kepada Tuhan. Tentu pemazmur ini mengajak bangsa Israel, mengajak banyak orang pada waktu itu berharap kepada Tuhan. Tentu sekali lagi ada alasan-alasan yang pemazmur ingin nyatakan dalam ayat ini. Yang pertama, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Seperti yang dikatakan pemazmur ini kepada bangsa Israel. Yang pertama, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Jadi pemazmur menekankan mengapa dasar kita berharap kepada Tuhan. Apa dasar yang menjadi pondasi kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada kasih setia. Ini memberikan satu gambaran besar bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih dan setia. Bahkan kitab Ratapan pasal yang ketiga menyatakan bahwa kasih dan setia Tuhan itu selalu baru bagi kita yang percaya. Kasih setia Tuhanlah yang membuat kita tetap mampu menjalani hari-hari ini. Dan kasih setia Tuhanlah yang melimpahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga alasan pemazmur ini kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kasih dan setia. Kasih dan setia merupakan karakter sifat Allah. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dalam 1 Yohanes berkata begitu banyak ayat-ayat dikatakan Allah itu kasih. Dan di dalam Alkitab pun menyatakan bahwa kesetiaan Allah itu begitu luar biasa. Sehingga bagi kita malam hari ini, kita diajak juga berharap hanya kepada Tuhan. Karena ada kasih dan setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa bangganya, betapa bersyukurnya, betapa bergembiranya kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Karena Tuhan penuh kasih dan setia, maka kita berharap kepada Tuhan, maka hal itu tidak akan menjadi sia-sia. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan dalam ayat ini? Maka dikatakan dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat ini memberikan sebuah informasi kepada kita. Dia banyak kali memberikan pembebasan. Artinya, secara tidak langsung Allah itu banyak kali menolong kehidupan kita. Tanpa kita sadari, pertolongan Tuhan itu nyata setiap hari. Pertolongan Tuhan itu begitu nyata, sekali lagi saya katakan, bagi kita. Ia mengadakan banyak kali pembebasan. Artinya bahwa Tuhan itu turun tangan menolong,
menopang dan memberikan kemenangan bagi kita. Mungkin kita teringat kepada kisah dalam kitab Keluaran ketika bangsa Israel dikatakan dalam tekanan. Mereka dalam tekanan yang begitu berat dari bangsa Mesir. Maka kita melihat Allah itu turun tangan dan membebaskan mereka dari perbudakan orang bangsa Mesir. Dan kita melihat pertolongan Tuhan itu mengadakan banyak kali pembebasan. Mulai dari tanah Mesir, mereka dibebaskan dengan begitu luar biasa cara yang ajaib. Lalu ketika mereka harus menghadapi Laut Teberau, maka tangan Tuhan itu luar biasa mengadakan pembebasan bagi bangsa Israel. Sehingga mereka dapat menyeberang Laut Teberau. Dan kita melihat mereka dibebaskan dari pengejaran para pasukan Firaun. Demikian juga pada hari-hari sekarang ini, saya begitu meyakini bahwa Tuhan pun tetap tidak berubah. Dia tetap mampu memberikan pembebasan bagi kita. Pembebasan atas segala masalah, atas segala pergumulan, atas segala banyak hal dalam kehidupan kita hari-hari sekarang ini. Tuhan mampu mengadakan banyak pembebasan. Karena itu biarlah ajakan dari firman Tuhan malam hari ini, marilah kita berharap hanya kepada Tuhan. Sebab berharap kepada Tuhan, sekali lagi saya katakan, tidak akan menjadi sia-sia. Berharap kepada Tuhan akan membuat diri kita menjadi tentram. Sebab kita berharap kepada pribadi yang tepat. Berharap kepada manusia, maka itu akan menjadikan kita sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Bahkan kita dikatakan dalam Yeremia, maka kita akan terkutuk. Mereka yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini biarlah kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-14, maka dikatakan Ayub, selama dia dalam pergumulan, selama dia dalam hidup dalam dunia ini, maka dia hanya menaruh harap kepada Tuhan saja. Dan terbukti ketika Ayub berharap hanya kepada Tuhan, maka pasal 42 kita melihat, maka Tuhan mengadakan banyak pembebasan. Kasih dan setia Tuhan dinyatakan kepada kehidupan Ayub. Dan Ayub diberkati dua kali ganda, 2 kali lipat. Itu karena Ayub berharap hanya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya dan saudara diajak malam hari ini oleh firman Tuhan, mari berharap hanya kepada Tuhan saja. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi begitu banyak pergumulan. Firman Tuhan mengingatkan, mari berharap hanya kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan sanggup menolong kita. Kasih dan setianya membuat kita menjadi tenang. Pembebasannya akan nyata bagi kita sekalian. Kiranya Roh Kudus terus memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu dan terus memberikan ingat-ingatan akan sabda Tuhan. Demikian sabda Tuhan yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Kiranya
menjadi bekal dan sukacita bagi Bapak Ibu dan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini. Firman Tuhan mengajak supaya kami berharap hanya kepada Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu malam hari ini dimanapun berada. Berkati kami, berkati iman-iman kami, berkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan menanamkan sabda-Mu dalam hati kami. Dan biarlah kami mau terima firman Tuhan dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap kuat, jalani hari-hari dengan berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.